Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa dan tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Di malam hari ini kita masih melanjutkan tema kita yaitu yang ke-7 ya, rezeki karena anak. Sebelumnya kita mereview kembali pekan kemarin yaitu tentang rezeki karena pernikahan atau karena menikah. Ada di dalam Quran surah An-Nur 32 yang Allah sebutkan, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan di situ ada kata, jika mereka miskin, Allah yang mampukan mereka dengan karunia-Nya. Yang kemudian di dalam tafsirnya Ibnu Mas'ud menyebutkan carilah kaya atau cukup ya dengan cara menikah. Ya. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kaya atau cukup dengan menikah. Ada yang sudah menikah tapi kok belum cukup, belum kaya, apa sebabnya? Kemarin sudah kita bahas ada beberapa sebab, bisa jadi karena maksiat. Ya, di pembahasan yang awal-awal dahulu sudah kita bahas bahwa innallaha la yuhramar rizqa bidzan biyusibu. Ya, bahwasanya Nabi pernah bersabda, bisa jadi sesungguhnya Allah itu menghalangi rizki, menahan rizki seseorang disebabkan karena dosa yang masih dia lakukan, belum ditaubati, belum disadari. Ya, itu bisa menyebabkan tertundanya rizki. Ya, ini yang pertama, bisa jadi karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kaitan dengan masalah bab niat, yaitu apa sih dia meniat gitu kan. Menikah yang dianugerahi kecukupan adalah menikah karena ifah. Ya, ifah itu menjaga diri dari perbuatan maksiat seperti perzinaan dan lain sebagainya. Jadi kalau orang nikah karena khawatir dia sudah tidak mampu menahan gejolak hawa nafsu atau hasrat lawan jenis, maka dia menikah dalam rangka itu. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ya kebutuhannya. Kalau kemudian yang pertama kedua ini bukan, berarti kemungkinan ada yang ketiga, yaitu sebagai ujian hidup. Ya, dan ini mungkin yang paling terbanyak Pak ya, sebagai ujian hidup. Karena kaya dan miskin itu adalah bagian daripada ujian. Makanya tadi saya di mobil pas perjalanan ke sini sama teman-teman saya ngomong, ada satu seminar yang saya baca di IG salah seorang teman, itu judulnya adalah seminar tolak miskin, Pak. Pernah dengar, Pak?
Iya, seminar tolak miskin. Kira-kira yang diundang ke situ untuk mengisi kira-kira orang miskin apa orang kaya, Pak? Orang kaya, orang yang punya pangkat, punya jabatan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya bisnis, ya, orang yang punya bisnis, orang yang punya apa? Yang kemudian orang tadi akan menyebutkan, ya, akan memaparkan materi-materinya. Apa sih rahasianya saya bisa jadi kaya begini, bisnisnya lancar ke sana ke sini, padahal ya cuma itu saja begitu kan? Ya, jadi kaya begini, jabatannya tinggi, kemudian dia bisa memberi banyak dan lain sebagainya. Apa sih rahasianya? Nah, kemudian disebutkan, saya ini karena saya adalah begini ini poin-poinnya begitu, resep-resepnya. Tapi resep-resepnya adalah salah satunya disebutkan kerja keras. Ya, kerja keras, ulet, kerja cerdas, bisa melihat peluang, ya, bisa melihat peluang, bisa ikhlas, ya, jujur, kemudian dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu hadirin, kalau kita lihat di sekeliling kita, orang yang kerja keras, orang yang cerdas, orang yang bisa melihat peluang, orang yang kadang sampai pagi mulai kerja, pulang malam kerja keras ini, Pak, kerja keras dan kerja tuntas, tapi dalam kehidupannya kita lihat dia masih miskin, Pak. Betul enggak? Betul. Enggak percaya jenengan? Siang malam kerja dengan konsep yang sama, ya, dengan konsep yang sama yang dia presentasikan tadi. Saya bisa begini karena begini begitu. Tapi ternyata ada orang yang siang malam kerja keras, dia tetap miskin, Pak. Ya, dia tetap miskin. Apa rahasianya? Ternyata bahwa kekayaan dan kemiskinan itu adalah sama-sama menjadi ujian. Ya, menjadi ujian. Jadi orang kaya diberikan kekayaan, dengan kekayaan tadi juga diberikan ujian oleh Allah. Orang miskin dengan kemiskinan tadi juga diberikan ujian oleh Allah. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tetap kita akan merasa beruntung jika ternyata kekayaan yang ada di muka bumi ini dipegang oleh orang-orang beriman. Ya, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia jika kekayaan di permukaan bumi ini, Pak, itu dipegang oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya kualitas iman yang kuat. Dia adalah dermawan, tetangganya, kanan kiri depan belakangnya ikut merasakan kalau kekayaan itu dipegang oleh orang beriman. Bahkan yatim yang berada di luar sana yang mungkin dia belum pernah kenal juga ikut merasakan kenikmatan yang ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Makanya ketika Qarun, ya, didatangi utusan untuk mengambil hak zakatnya, dia mengatakan, ya, tunggu dulu, ini semua yang aku hasilkan, ya, berbagai macam perhiasan, kekayaan ini itu semua dari hasil keringat saya. Itu perkataan Qarun begitu, Pak. Padahal itu ujian semua. Makanya tadi kita ngobrol itu sepanjang jalan itu berkaitan dengan seminar tolak miskin, gitu. Seminar tolak miskin. Nah, ternyata keduanya itu bagian daripada ujian. Bapak Ibu hadirin, pingin diuji kaya apa diuji miskin? Tidak ada yang mau diuji, Pak. Ya, itu semua ujian, Pak, ya, semua ujian. Ya. Ini yang pertama, sebagai ujian hidup. Ya, prinsipnya adalah Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kemudian yang keempat adalah tergantung kepada kehendak Allah. Bisa jadi ada irodah di situ yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita. Ya, sudah melakukan hal-hal yang positif, ya, yang niatnya sudah, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Dan itu prinsipnya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita anggap baik, Pak, ternyata buruk. Ya, kita anggap buruk ternyata baik. Ya, ada kalanya kita anggap buruk ternyata baik untuk kita. Dan ada kalanya yang kita anggap baik untuk kita itu ternyata buruk bagi kita
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah dicukupkan dengan yang halal. Bagian daripada rezeki itu adalah sudah dicukupkan yang halal. Jadi kalau dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, jika seorang hamba di pagi hari itu dia dalam keadaan sehat, sudah ada yang dimakan untuk konsumsi pagi hari tadi, Pak, maka dia sudah diberikan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini, sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari dalam keadaan sehat, udah ada sarapan, Pak, itu sudah sangat luar biasa. Ya, karena kalau kita lihat, dulu pernah saya sampaikan, orang sekaya apapun, kenikmatan dari kekayaan tadi dibatasi semua, Pak. Ya, dibatasi semua. Orang kaya dia mampu beli beras, tidak mungkin setiap hari makan beras 1 karung. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan makan beras itu. Ya enggak? Ya, bahkan kalau jenengan lihat orang kaya-kaya itu makannya sedikit-sedikit apa banyak-banyak, Pak? Makanya dikit, Pak. Rezekinya banyak apa dikit, Pak? Dikit, Pak. Rezeki itu kan yang dimakan sampai jadi kotoran, bukan yang disimpan. Yang disimpan itu bisa jadi bukan milik kita. Bukan milik kita. Jadi yang rezeki itu yang kita makan. Jadi orang kaya rezekinya sedikit atau banyak? Iya. Tapi kalau orang pas-pasan, orang minal masakin wal fuqara, Pak, itu bisa jadi rezekinya lebih banyak, Pak. Ya, nasi seundung ya. Dikasih apa namanya? Keluban pohong itu, Pak. Sama gereh total sambel, Pak. Masya Allah itu, Pak. Itu habis nyangkul pulang ya, nikmatnya luar biasa, Pak. Nikmatnya luar biasa dan tenang. Ya. Itu, Pak. Orang kaya banyak pantangannya, Pak. Ya. Kalau orang miskin tidak ada pantangan, Pak ya. Enggak ada pantangan. Ya, tengkleng ya dimakan ya, tengkleng, sate kambing enggak berani dia, Pak. Gula tetap semua. Enggak ada pantangan. Kopi hari ini banyak yang tidak boleh minum kopi, Pak ya. Tapi orang-orang itu bagian dari ibadah nikmat, Pak. Milih miskin apa kaya, Pak? Tetap milih kaya ya, Masya Allah ya. Iya. Kemudian apa yang dimaksud sudah menikah tapi kok belum kaya? Bisa jadi jatah 1 orang menjadi cukup untuk 2 orang dalam 1 rumah. Jadi yang jatahnya 1 orang tadi kedatangan istri kita, jadi cukup. Ya, tetap cukup, Pak. Lahir anak lagi tetap cukup. Ya, lahir 2 anak cukup juga, Pak. Ya, beberapa tahun yang lalu ada saudara ketemu saya setelah menikah, istrinya hamil, dia bingung, Pak. Dia ngomong gini, Mas, aku bingung, mau punya anak tapi bingung, punya anak itu bahagia. Bingungnya di mana? Bingungnya pertama 1, tukune pampers bingung. Ya, aku punya anak tuku pampers setiap hari harus ganti pampers kan, kadang 1 kali, kadang 2 kali, pagi hari sekali, malamnya sekali, berarti 2 kali. Pampers harganya sekian-sekian, duit dari mana? Ternyata setelah dia jalani punya pampers, hari ini punya anak 2, Pak. Dilalai kata dia, itu kok ada rezekinya gitu loh, Pak. Ya, ternyata anak ini bawa rezeki sendiri. Ya, bawa rezeki sendiri. Jadi orang menikah kalau sudah memenuhi syarat ifah tadi karena takut dan lain sebagainya, itu maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Ya, ini kaitan dengan rezeki karena menikah tadi. Ya, yang belum menikah segera saja. Dalilnya adalah kata Ibnu Mas'ud, kalau pingin kaya, pingin cukup, jangan nunggu punya rumah dulu, jangan nunggu punya kendaraan dulu, tapi menikah segera. Ya, menikah segera. Bukan tanpa syarat ya, bukan tanpa syarat. Karena nanti ketika kita datang ke calon mertua pun harus ada syaratnya, Pak. Ya, datang ke calon mertua itu yang biasa ditanyakan oleh mertua itu adalah kaitan dengan apa, Pak? Yang pertama kali biasanya kaitan dengan apa? Pekerjaan. Ya, mana di mana pekerjaan, penghasilan tiap hari apa? Itu, Pak. Itu logis. Ya. Berarti calon mertuanya mata duitan itu enggak. Karena anak yang dibesarkan selama ini dikasih, Pak ya, dari dia hamil sudah dirawat ya, diperiksakan ke dokter sampai dia lahiran, sampai dia disusui sama ibundanya, kemudian TK disekolahkan, SD disekolahkan, SMP, SMA, sampai kuliah dia disekolahkan semua. Kadang tidak sekolah tapi mondok sampai hafal Al-Quran, dipinang oleh orang yang sebelumnya belum kita kenal, Pak. Bayangkan itu, Pak. Ya, siapa milik anak perempuan itu?
Siapa pemilik anak perempuan? Anak perempuan itu miliknya siapa, Pak? Hah? Anak perempuan miliknya siapa? Hah? Bapak. Ya, jadi anak perempuan itu milik bapak, bukan milik ibu. Kalau anak laki-laki milik ibu, gitu ya. Yang nikahkan anak perempuan ibu apa bapak? Hah? Bapak. Anak perempuan milik siapa? Bapak. Yang paling kehilangan ibu apa bapak? Iya, makanya bapak ketika datang orang laki-laki belum pernah mengenal, dia belum pernah kenal, ditanyakan secara detail, Pak, enggak masalah. Lulusan pondok mana, gitu kan? Ngajinya di mana? Kemudian pekerjaannya apa, itu kan? Ngomong, Pak, sebagaimana madzhabnya Imam Syafi'i itu. Madzhabnya Imam Syafi'i, Pak, kalau anak setiap hari jajannya itu 1 juta, jangan 1 juta lah, 1 bulan ya. 1 bulan itu 1 juta dari orang tua. Maka saat kemudian ada laki-laki datang menikah dengan laki-laki tadi, dia berkewajiban untuk memberikan uang jajan sebagaimana yang diberikan oleh bapaknya. Itu, Pak. Jadi kalau bapaknya dulu 1 hari itu 200.000, berarti dia harus setiap hari ngasih anak istrinya tadi berapa? 200.000. Itu makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan ngasih jajannya jangan boros-boros, Pak, ya. Dikit-dikit aja. Nah, takut khawatir nanti kaget, Pak. Ya, kaget karena tidak semua jodoh anak kita nanti itu diberikan ujian dengan kekayaan. Bisa jadi ujiannya adalah dengan kemiskinan atau dengan pas-pasan, Pak. Nah, supaya apa? Supaya rumah tangganya terjaga. Nanti kaget, Pak, anak. Kalau sudah biasa anak minta apa dikasih sama orang tua, minta ini dikasih, minta itu diurusi, nikah dengan orang yang pas-pasan, kaget, Pak. Minta itu uangnya pas-pasan, itu pas ada maksudnya. Ya, kaget semua. Ya, maka itu perlu untuk ada keseimbangan, ya. Ada keseimbangan. Ini yang berkaitan dengan rezeki karena menikah. Penting, Pak, ya. Penting. Dulu bapak-bapak waktu nikah ditanya tentang pekerjaan enggak? Hampir semua ditanya, Pak, ya. Pekerjaannya apa itu kan? Atau enggak ditanya dulu, Pak? Pak Tri ditanya enggak? Enggak dulu. Oh, lupa maksudnya. Hah? Oh, udah tahu sendiri ya. Pekerjaannya apa? Oh, udah tahu sendiri. Gitu ya. Ya. Penting itu, Pak, ya. Supaya apa? Supaya nanti di perjalanan kita bisa memastikan peta kehidupan itu mau dibawa kemana. Ya, anak kita ya, anak perempuan kita. Ya, kita masuk yang ke-6, yaitu ini yang ke-6 Pak, yang ke-7 ya? Yang ke-7, Pak, ya? Yang ke-7. Karena ada 8, ini yang nomor 2. Sebentar, saya edit dulu. Ya, yang ke-7 adalah kaitan dengan rezeki karena anak. Di dalam Al-Quran, Quran surah ke-6 ayat 151, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Ada satu larangan di dalam Al-Quran, yaitu larangan untuk khawatir, ya, terhadap anak-anak kemiskinan, ya, kemiskinan anak-anak. Jadi kalau orang dulu itu ada semboyan banyak anak banyak rezeki. Betul enggak salah itu, Pak? Betul apa salah, Pak? Ya. Maknanya apa itu, Pak? Banyak anak banyak rezeki itu. Maknanya apa, Pak? Banyak anak banyak rezeki itu maknanya apa? Semakin banyak anak, rezekinya semakin bertambah gitu. Semakin kaya maknanya berarti, Pak, ya. Semakin banyak anak semakin kaya. Betul, Pak? Atau gimana ini, Pak, banyak anak rezeki itu? Ribon, Pak. Oh, ya. Mananya berapapun anak kesebelasan tambah 2 untuk cadangan 13 berarti, Pak.
tetap bisa menghidupi Pak ya, karena anak membawa rezekinya sendiri-sendiri. Ya, maksudnya begitu Pak ya, banyak anak banyak rezeki. Nanti kita coba lihat lewat ini ya, yang anak jadi rezeki itu seperti apa dan rezeki karena anak itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, berarti di zaman Nabi SAW dulu, di zaman jahiliyah dahulu Pak, sebelum ayat ini turun, ada para orang-orang di zaman itu, orang-orang jahiliyah, itu mereka biasa untuk membunuh anak-anaknya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak merasa terbebani dengan beban kehidupan. Kalau jenengan lihat hari ini Pak, pikiran-pikiran ini surat Al-An'am 151 ini Pak, itu sudah ada di daerah di luar negeri sana, kayak Jepang, kemudian di Amerika, di Inggris, di Australia, itu sekarang sudah banyak ibu-ibu yang tidak mau punya anak. Ya, banyak ibu-ibu yang tidak mau punya anak. Kenapa? Kalau punya anak itu dia merepotkan, dia berpikir merepotkan, dia akan membebani dalam kehidupan. Ya, yang harusnya bekerja dapat uang, akhirnya dia ngomong anak. Ya, dia tidak. Nah, ini ayat ini kalau diterapkan di zaman sekarang itu sangat cocok sekali di Jepang. Ya, makanya di sana populasinya orang Jepang itu sama orang-orang luar negeri sebagiannya itu menurun. Ya, menurun. Saya kemarin kaitan dengan yayasan itu Bank Jateng ya, saya datang ke sebuah bank Jateng ke sana, kemudian saya disuruh nulis ini ketika pengambilan donasi itu, disuruh nulis nama, alamat itu kan, data itu, kemudian nama ibu gitu Pak, terus saya protes gitu loh, ini kok yang disebutkan nama ibu bukan nama bapak, itu prosedurnya begitu, padahal saya masih punya bapak itu Pak, ya saya kan masih punya bapak, kenapa harus ibu itu. Nah ternyata memang ini dari situnya begitu Pak. Memang di dunia barat pun sama, semuanya namanya ibu. Kenapa nama ibu? Di luar-luar sana Pak, itu banyak anak yang lahir tanpa bapak. Jadi bapaknya nggak jelas. Ya, di luar sana itu banyak orang yang kemudian kumpul satu rumah, laki-laki dan perempuan, lahir bapaknya nggak tahu kalau itu anaknya dia. Ya, ibunya yang merawat, ibunya yang membesarkan dan seterusnya. Makanya BIN-nya di dalam data-data itu semuanya ke ibu semua, ya ke ibu semua. Kalau ke bapak kan bingung hari ini Pak, ya kan? Ini bapaknya siapa? Aku aja lupa yang mana gitu Pak. Orang luar negeri begitu. Ya makanya hari ini data-data semuanya hampir ke ibu semua. Ya makanya saya kemarin protes, saya masih punya bapak kok ibu itu. Prosedurnya memang gitu itu. Sudah tulisnya. Ya ini berkaitan dengan anak ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan farazzaqa auladaka wa atfalaka 'ala Allahi azza wa jal huwallazi yaftahu laka abwabar rizqi min ajli an tanfaqa 'alaihim. Rizki anak-anakmu farazzaqa auladaka wa atfalaka 'ala Allah azza wa jal. Rizki anak-anakmu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walladzi yuftahu laka abwabar rizqi, dialah yang akan membukakan pintu-pintu rizkimu ya agar engkau bisa memberikan nafkah kepada mereka. Ini ada di dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang pertama 289 ya, halaman 289. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjamin rizki anak-anak kita. Ya, Allah yang membukakan pintu anak-anak kita. Makanya jenengan kalau perhatikan Pak, perhatikan ya, sebuah keluarga dia punya anak 2, 3, 4, 5, anaknya kuliah semua atau sekolah semua, itu biasanya orang tuanya di rumahnya itu masih hangat, masih kelihatan hangat. Hangat itu maknanya rezekinya gampang gitu loh Pak. Ya, rezekinya gampang. Anak kuliah, oh ya ada rezeki nilai gitu kan. Anak sekolah nilai ada rezeki, anak apa. Tapi kalau semuanya sudah mentas Pak, sudah mentas semua, anaknya sudah nikah, dinikahi anak orang lain, sudah menikah, sudah keluar, sudah tidak ada sekolah lagi Pak, itu biasanya rezekinya juga ikut berkurang. Ya, rezekinya juga ikut berkurang. Jadi dana rezeki yang kemudian harusnya untuk anak-anak tadi itu Pak, itu nggak turun lagi gitu loh Pak.
Ya, tidak turun lagi. Yang dulunya kemudian banyak rezekinya, banyak orderan karena anaknya kuliah tadi, karena banyak anak yang masih dibutuhkan tadi, ternyata orderannya juga sedikit dan lain sebagainya. Ini bagian daripada bagian daripada rezeki ya, bagian daripada rezeki karena anak tadi. Jadi kadang begitu Pak kalau kita cermati. Harusnya ketika anak sudah keluar semua, sekolah sudah nggak kuliah, harusnya dia tambah kaya apa tambah miskin? Apa kaya, bisa nabung gitu loh Pak. Oh yang tadinya mau buat kuliah ditabung sama dia, tapi ternyata kan enggak Pak realitasnya. Ya masih sama itu loh Pak. Ya paling tidak makan ya makan biasa itu kan. Jadi begitu salah satunya. Makanya anak ini kadang Allah menitipkan rezeki anak tadi itu lewat kita. Ya lewat kita. Jadi kita tidak boleh bangga oh saya yang memberikan, enggak. Ya tetap ini jatahnya anak. Kapan anak menjadi rizki? Ini satu pertanyaan. Dan kapan anak memberi rizki? Ya. Ada satu hadis Pak di dalam Sunnah Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ya. Hadis ini sangat populer. Ya, sangat populer sekali, bahkan mungkin hafal Bapak Ibu sekalian. Idza mata, apabila mati ibnu Adam, salah seorang anak Adam, ingkotoa, terputus ya, dari kata kotoa, ingkotoa, terputus. Apa yang terputus? Amaluhu, amalnya siapa? Ibnu Adam ya, ibnu Adam yang ida mata tadi, yang telah mati tadi, terputus amalnya, illa kecuali min dari salasin, kecuali dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sodakoh yang bernilai jariah. Sodakoh yang bernilai jariah. Berarti ada sodakoh yang tidak jariah, ada sodakoh yang bernilai jariah. Au ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang kemudian bermanfaat. Ilmu bermanfaat dan dimanfaatkan. Ya, salah satunya ilmu mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an itu bermanfaat. Ya, mengajarkan sholat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Awalatin salihin yad'u lahu, atau kata Rasulullah, anak salih yang berdoa untuknya. Ya, yang berdoa untuknya. Bapak Ibu hadirin, ini di luar di luar tema tadi. Saya ingin menjelaskan perbedaan ulama di dalam memahami hadis ini Bapak Ibu hadirin. Banyak orang memahami hadis ini bahwasanya orang yang kemudian bersedekah, ya, dia sedekah, dia infak, yang di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia, ya, maka tidak akan sampai, biasanya menggunakan hadis ini. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya. Ya, jadi kalau ada orang kemudian kok sedekah atas nama orang mayit, maka tidak bisa kecuali 3 tadi. Nah, ini pendapat beberapa ulama. Kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan atau diusahakan. Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ menyebutkan istanbatas Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala istanbato itu mengambil kesimpulan hukum dari ayat tadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a tadi. Apa kesimpulannya? Annal qira'ata la yasilu sawabuha ilal mauta. Ya, la yasilu illal mauta. Annal qira'ata la yasilu ilal mauta. Ya, jadi sedekah-sedekah termasuk sedekah bacaan Al-Qur'an yang dibacakan, yang pahalanya diniatkan untuk si mayit, itu la yasilu ihdas sawabuha, pahalanya tidak akan sampai. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tetapi pendapat ini Bapak Ibu hadirin, ini adalah pendapat yang kita boleh berbeda di sini. Ya, boleh berbeda karena
banyak ulama juga yang menyebutkan itu akan sampai. Salah satu dalilnya ternyata Pak, itu adalah hadis yang saya bacakan tadi. Ya, hadis yang saya bacakan tadi. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam, ingqata'a amaluhu. Ya. Ingqata'a terputus amaluhu. Hu-nya kembali ke siapa, Pak? Kembali ke anak Adam yang mati tadi. Yang terputus amalnya siapa? Anak Adam yang meninggal dunia tadi, bukan ingqata'a amalalahu. Ya, bukan amalalahu. Apa bedanya amaluhu wa amalahu? Amalalahu, kalau amaluhu berarti kembalinya yang terputus adalah orang yang meninggal tadi. Ya, tapi kalau amalalahu adalah yang terputus itu adalah orang yang membacakan, orang yang sedekah atas nama orang yang meninggal. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan, baik itu bacaan Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu ketika dibacakan oleh amalalahu, dibacakan oleh orang yang masih hidup, yang diberikan lahu kepada orang yang sudah meninggal, itu sampai. Paham nggak maksudnya, Pak? Atau muter-muter ini, Pak? Iya, saya sampaikan lagi ulangi, Pak, ya. Santai saja, Pak, ya. Ini kayaknya ketegang semua ini, bapak-bapak semua. Iya. Jadi ada beberapa pendapat di situ para ulama kaitan apakah bacaan Al-Qur'an ataupun amal-amal itu akan sampai apa tidak. Saya sebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-39, wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan atau dia usahakan. Nah, dari situ Ibnu Katsir yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, dia menyebutkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Istanbata Syafi'i rahimahullahu taala annal qira'ata la yasilu idza sawabuha ilal mauta. Beliau berpendapat dari situ bahwa bacaan-bacaan atau sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang, dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, surat An-Najm ayat 39. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa lihat, ya, dilihat tafsirnya. Nah, tetapi hadis ini itu menjadi ranah perbedaan ulama, Pak, di situ. Dari ayat tadi itu disebutkan juga ini ya, di sini juga. Ya, tetapi di sini itu diterangkan oleh para ulama itu adalah justru sampai. Karena yang tidak sampai itu ingqata'a amaluhu, amalnya yang sudah meninggal tadi, kecuali 3 tadi. Tapi kalau ada orang kok berniat sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, berarti hadis ini menunjukkan sampai, itu loh, Pak. Paham Bapak Ibu hadirin? Ya, ini ikhtilaf ya, khilafiyah ya. Khilafiyah antara pendapat para ulama antara yang sampai dan tidak sampai. Adapun mana Ustaz yang benar keduanya, ya bisa diamalkan semua, yang penting ada rujukan. Ya, ada rujukan dari para ulama. Kemudian Bapak Ibu hadirin, di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka sekarang campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dan carilah atau harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa merujuk ke tafsir Ibnu Katsir juga. Di situ disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan wabtahu ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, ya. Kemudian Abu Hurairah, beliau mengutip perkataannya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, kemudian Syuraih Al-Qadhi, kemudian Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah wabtahu ma kataballahu lakum, carilah atau harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, yaitu yang dimaksud itu adalah yaitu seorang anak. Ya, maksudnya adalah seorang anak. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man qara'al Qur'ana wa amila bihi fihi, ya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ini sangat populer sekali hadis ini.
Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Ya. Jadi anak itu bisa menjadi rezeki kita, juga bisa menjadi musuh kita, Bapak Ibu hadirin. Apa bedanya? Bedanya adalah Bapak Ibu hadirin, kalau kita sudah penuhi seluruh syarat-syarat anak ini menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang solih atau solihah, maka syarat-syarat itu semua kita terpenuhi, maka ini menjadi anak yang mendatangkan rizki. Ya, anak yang mendatangkan rizki. Tapi kalau itu belum terpenuhi, kita tidak pernah mengajarkan pendidikan agama, kita tidak pernah membiayai dia untuk melanjutkan memahami agama, misalkan di pondok pesantren dan lain sebagainya, maka pada saat itu anak ini bisa menjadi musibah. Ya, anaknya bisa menjadi musibah Bapak Ibu di akhirat nanti. Ya, maka kenapa kok dipakaikan mahkota? Karena kedua orang tua itu menjadi sebab apa? Yang mendidik, ya, yang memotivasi, yang memperhatikan, ya, anak ini supaya mereka senang bahagia dengan Al-Quran. Maka ia pun akan mendapatkan balasan dengan keduanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Masalahnya Bapak Ibu hadirin, kemarin ada seorang bapak, ada seorang ibu, ada seorang bapak datang sama ibu, Ustaz, kita sudah berusaha mendidik anak begini-begini, tapi anaknya kok masih masanya enggak respon gitu, Pak. Ya, saya bilang anaknya usia berapa? Anaknya usia SMA. Sekarang disuruh ngaji enggak mau, suruh sholat enggak mau, malah seneng HP. Ya. HP-nya biasanya kecanduannya game online. Ya, game online itu candu, Pak. Ya, jadi kalau sudah nge-game online, dan game online ini ternyata tidak hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Ya, kalau sudah senang dengan game online ini, Pak, waktu kita habis tak terasa. Pak. Betul, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, kalau Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya, kecuali 4 hal tadi, itu di game online tidak ada 4 hal tadi. Dakwah juga tidak ada, iman tidak ada juga, amal soleh juga tidak. Ya, tawasobi sober juga tidak ada semua. Ya, maka itu betul-betul dalam keadaan merugi. Ya, maka Bapak Ibu hadirin dimanapun berada yang hari ini masih senang game online, untuk segera dihentikan. Ya, karena waktunya akan habis, tahu-tahu kita akan meninggal dunia. Orang-orang yang hari ini meninggal dunia, Pak, dia tidak mengira kalau hari ini telah meninggal dunia. Sama seperti kita hari ini, hari ini masih bareng-bareng gini, kita nggak akan tahu nanti kalau ternyata setelah sholat isya salah seorang di antara kita ada yang meninggal dunia, nggak akan tahu, Pak. Nggak akan tahu semua dan nggak akan ada jamin. Dan tidak harus tua, Pak, meninggal dunia itu. Ya, kadang anak muda banyak yang meninggal dunia hari ini, bahkan balita, ya, banyak yang meninggal dunia. Jadi ini Bapak Ibu hadirin, penting untuk kita semua untuk menjaga waktu kita. Ya, jangan sampai kemudian waktu kita dihabiskan dengan kesia-siaan. Niatkan 1 kali 24 jam itu kalau bisa bernilainya ibadah, Pak. Nilainya ibadah semua. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan bahkan orang mujahid yang syahid mati di medan peperangan pun dia ingin kembali, Pak. Ya, mujahid yang meninggal dunia dalam medan peperangan itu dia ingin kembali, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin ngapain? Ingin berjihad lagi kemudian syahid. Ya, kemudian dihidupkan lagi, jihad lagi, kemudian syahid. Itu saking kenikmatannya, Pak. Lalu bagaimana kalau orang yang kemudian laula akhartani ila ajalin qarib, penyesalan orang di sana saat kemudian mereka sakaratul maut, pingin dihidupkan lagi, Pak, hanya barang sebentar. Ya, pingin dihidupkan lagi barang sebentar, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, aku pingin sedekah dan aku ingin berkumpul bersama orang-orang yang solih. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu hadirin. Berarti ada jutaan, miliaran orang yang sudah meninggal dunia di alam sana, di alam barzah, ingin kembali hidup. Hari ini Bapak Ibu hadirin, kita masih bisa menghirup nafas, menghirup udara segar. Kita masih bisa menikmati pemandangan dengan mata kita. Kita masih bisa merasakan dengan lidah kita. Maknanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak kumpul dengan orang-orang yang solih.
karena itulah yang menjadi penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini masih ada waktu, Pak. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda lagi kita sudah berapa kali menunda untuk berbuat baik, Pak. Ya, karena salah satu penundaan ini adalah bagian daripada godaan syaitan yang terkutuk. Demikian Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah habis. Bentar lagi kita akan sholat isya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita masih ada satu poin lagi. Mungkin setelah ini kita akan ganti bab dengan bab yang lain. Ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan di kajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.